Untuk yang pertama itu obat saluran pernapasan, itu ada golongan anti asma. Yang pertama itu ada teofilin, nama dagangnya itu ada Bromsulfan, terus Sampolat. Terus dia bentuknya itu ada tablet, terus kapsul, sama tablet yang lepas lambat. Habis itu kekuatan sediaannya ada 100, 200, 300, sama 400 mg juga. Terus dosisnya itu 4 sampai 6 jam dalam sehari, satu kali itu tablet. Terus untuk efek sampingnya itu pada kardiovaskuler itu bisa bikin berdebar. Habis itu hipersensitivitas juga, atau bisa juga kegelisahan. Terus untuk penggunaannya tidak berbarengan dengan iobenguane, terus konifaptan. Kemudian golongan yang kedua itu ada kortikosteroid, itu nama generiknya beclometasone, nama dagangnya ada Inovir. Terus bentuknya itu ada inhaler itu dengan kekuatan sediaan 0,042 mg per inhalernya. Habis itu dosisnya itu 40 mcg sekali sehari, atau maksimalnya itu 80. Terus efek sampingnya itu ada sariawan, depresi mental, terus kehilangan nafsu makan, terus ruam-ruam pada kulit. Terus pada interaksi obatnya itu hindari penggunaan dengan BCG, terus natalizumab. Yang selanjutnya ada anti tuberkulosis, itu ada etambutol, nama dagangnya itu ada Tibigon, ada etambutol juga. Habis itu untuk bentuk sediaannya dia tablet oral, kekuatan sediaannya dia 100 mg, 400 mg. Terus dosisnya dia 15 sampai 20 mg per hari. Terus di efek samping dia tuh bisa penglihatannya kabur, terus nyeri di bagian mata, buta warna merah hijau, terus bisa juga nyeri di pembekakan sendi. Terus untuk interaksi obatnya itu belum diketahui, tapi tidak untuk digabung. Terus ada isoniazid, itu nama dagangnya ada Inadoxin. Terus ada juga TB-Fit 6. Terus bentuk sediaannya itu ada injeksi, ada juga tablet oral. Kekuatannya untuk injeksi itu 100 mg per mililiter, untuk oralnya itu 100 mg sama 300 mg. Terus untuk dosisnya 10 sampai 15 mg per hari, tapi kalau untuk tabletnya satu kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu ada rasa kelelahan, terus kesusahan dalam bergerak, bisa juga muntah. Terus untuk interaksi obat itu sama clopidogrel, terus pimorizid. Terus untuk golongan selanjutnya ada antihistamin yang generasi pertama, itu ada clopidogrel malea atau ZM. Itu nama dagangnya ada Alermax, terus ada alergen juga. Bentuk sediaannya tablet, ada juga tablet extended itu. Terus ada sirup juga. Bentuk sediaan kekuatan sediaannya 2 mg dan 4 mg untuk tabletnya. Terus dosisnya itu diminum tiap 4 sampai 6 jam dalam sehari, satu tablet. Terus efek sampingnya itu pusing, bisa ngantuk, terus mulut, hidung, sama tenggorokan itu kering, sama gugup juga. Terus interaksi sama obat itu tidak digunakan bersamaan sama brexanolone sama clozapine. Golongan selanjutnya ada antihistamin generasi kedua, itu ada cetirizine dengan mereknya itu Cetrina sama Cetrixal. Terus bentuknya itu ada tablet kunyah, atau juga ada sirup. Terus kekuatan sediaannya itu ada 5 mg sama 10 mg. Terus untuk dosisnya itu 2,5 mg
sekali sehari, satu kali sehari intinya. Terus kalau efek sampingnya itu bisa berpengaruh pada asam lambung, terus bisa juga bersendawa, kesemutan, terus rasa tidak nyaman pada pencernaannya. Habis itu interaksi obatnya itu tidak digunakan bersamaan dengan aclidinium, atau azelastine. Terus yang kedua ada loratadin, itu nama dagangnya ada Aloris, terus ada Loracor. Terus bentuknya itu tablet atau tablet kunyit atau sirup. Habis itu kekuatan sediaannya itu ada 10 mg sama 5 mg juga. Dosisnya 5 mg tiap 1 kali sehari. Habis itu untuk efek sampingnya itu sakit kepala, gangguan pada sistem saraf seperti kejang, terus juga bisa pusing, ada juga gugup. Habis itu interaksi obatnya itu sama aclidinium juga, sama azelastine juga. Terus selanjutnya itu ada golongan mukolitik. Mukolitik itu ada ambroxol, nama dagangnya itu ada bromar atau broxal. Terus kekuatan sediaan bentuknya itu kan ada tablet, ada juga sirup. Kekuatan sediaannya dia 30 mg, terus untuk sirupnya itu 15 mg per 5 mili. Diminumnya tiap 120 mg tapi dibagi 2 sampai 3 kali gitu kan. Terus efek sampingnya itu intestinal. Gastrointestinal atau pada pencernaan atau lambung ya gitu. Terus apa sih interaksi obatnya itu sama cefuroxim atau enggak doxycycline. Terus golongan selanjutnya itu ada antitusif, itu ada kodein, nama dagang itu ada Kodicaf, ya ada Kodicaf. Terus bentuknya itu ada tablet atau solution. Habis itu kekuatan sediaannya untuk tablet itu 15 mg, sedangkan solusinya itu 300 mg per 5 mili. Terus penggunaannya 100 mg tiap 12 jam atau 50 mg tiap 12 jam. Efek sampingnya itu bisa ngantuk, terus perasaan rileks, terus diare, sakit kepala atau juga gatal-gatal. Terus interaksi obatnya itu kodein gak boleh dipakai bersamaan sama azelastine juga. Golongan selanjutnya ada ekspektorat, itu ada glycerin glycolat atau GG, itu nama dagangnya ada Gregorix atau dia ada juga lapisip atau kombinasi. Habis itu bentuknya itu ada tablet lepas sambat juga sama sirup. Terus kekuatan sediaannya itu ada 50, 100, 200 mg atau 300 mg juga ada. Habis itu dosisnya 25 sampai 30 mg tiap 4 jam. Terus efek sampingnya itu gastrointestinal juga, sakit perut atau muntah, terus ruam juga, terus pusing. Interaksi obatnya itu belum diketahui di literatur, tapi dia tidak digunakan berbarengan dengan obat. Golongan selanjutnya ada dekongestan atau untuk flu, itu ada pseudoephedrine, nama dagangnya itu kombinasi kan. Pseudoephedrine itu ada Actifed, ada juga Huvagrip. Terus bentuknya itu sirup atau juga bisa tablet, sama bentuk sediaannya itu sirupnya itu solusinya itu 30 mg per 5 mili, atau tablet itu 30 mg. Terus dosisnya itu 15 mg tiap 4 sampai 6 jam, maksimalnya itu 60 mg. Terus efek sampingnya itu ada gugup, gelisah, terus susah tidur juga, sama bisa juga nyeri. Terus interaksi obatnya itu tidak digunakan bersamaan dengan ergot, terus iubenguane. Untuk obat hormon itu yang golongan pertama ada 5-alfa reduktase inhibitor. Terus obat generik pertama itu ada dutasteride.
Dutasterid dengan nama dagang yang pertama itu ada Avodart, terus ada Duodart juga. Terus bentuk sedianya ada tablet, ada kapsul. Terus kekuatannya itu 0,5 mg atau juga 500 mcg. Terus dosisnya itu satu kapsul satu kali sehari, satu kapsul ataupun tabletnya. Efek sampingnya itu ada hipotensi, terus gangguan libidonya, pusing, terus gangguan pada ejakulasi. Terus interaksi obatnya itu dapat jika digunakan bersama dengan obat lain itu dapat meningkatkan kadar AUC serta penurunan kadar warfarin. Terus generik kedua itu ada finasterid, itu nama dagangnya itu ada Allopros. Terus bentuknya itu ada kapsul sama tablet juga, ketersediaan 5 mg. Dosisnya itu juga satu tablet atau kapsul sehari. Terus efek sampingnya juga itu ada hipotensi, gangguan pada libido, terus gangguan pada volume ejakulasinya. Terus interaksi obatnya itu tidak digunakan bersamaan dengan obat lain. Golongan selanjutnya ada golongan glukortikoid. Glukortikoid itu ada prednison, nama dagangnya itu ada Deltason, Strerapred. Terus bentuk sedianya itu ada tablet, parutan atau tablet lepas lambat. Kekuatannya itu ada 2,5 mg, 5 mg, 10 sama 20 mg. Terus dosisnya itu 5 sampai 60 mg per hari secara oral kan. Habis efek sampingnya itu penglihatannya bisa kabur, terus penurunan jumlah urin, berdebar atau detak jantung cepat atau melambat. Habis itu interaksi obatnya sama obat aspirin, terus juga bisa sama furosemid. Terus yang keduanya itu ada methylprednisolon, itu nama dagangnya itu ada Metrol, terus ada Lameson. Bentuknya tablet, suspensi, ada injeksi bubuk juga. Terus kekuatannya ada 2 mg, 4 mg, 8, 16 mg juga. Terus dosisnya itu 3 kali dosisnya 0,5 sampai 1 gram untuk intravena kan, untuk injeksinya tadi. Terus efek samping itu ada retensi cairan, terus perubahan perilaku, terus juga bisa meningkatkan peningkatan nafsu makan. Habis itu interaksi obatnya itu sama aspirin sama metoprolol. Golongan selanjutnya itu ada golongan adrenal corticosteroid inhibitor, itu ada levoketoconazole kan. Terus bentuk nama dagangnya itu ada Recorlev. Terus bentuk sediaannya itu ada tablet dengan kekuatannya itu 150 mg. Terus dosisnya itu 150 mg itu tadi sekali sehari atau 2-3 kali dalam seminggu. Terus efek sampingnya itu kelelahan, bisa pendarahan, terus aritmia juga sama nyeri pada perut. Habis itu interaksi obatnya dia tidak bisa digunakan dengan allopurinol. Selanjutnya ada metirapon, itu nama dagangnya juga metirapon dengan kekuatan sedianya 250 mg, bentuknya kapsul. Terus dosisnya itu diberikan 750 mg secara oral setiap 4 jam, itu kan dibagi dalam 6 dosis. Habis itu efek sampingnya itu tekanan darah turun, terus mual, denyut nadinya itu bisa meningkat, juga bisa pusing. Habis itu interaksi obatnya dia itu jika sama eloxadolin itu dapat meningkatkan metabolisme. Oke, untuk golongan androgens itu ada ketoconazole, nama dagangnya Erazol sama Formico. Terus bentuk sediaannya ada tablet, terus krim sama sampo untuk kulit kepala. Terus untuk kekuatannya itu tabletnya itu 200 mg, krimnya itu dengan kekuatan 2%,
samponya itu 1%. Terus dosisnya itu 200 mg diminum sekali sehari. Terus untuk untuk salepnya itu dioleskan 1 kali sehari pada bagian yang infeksi. Terus efek sampingnya itu hepatotoksik atau pada hati, terus reaksi di kulit seperti kayak iritasi juga. Habis itu sakit perut juga bisa. Terus interaksi obatnya itu dapat menghambat kekuatan CYP3A4 jika bereaksi itu dengan statin. Untuk obat selanjutnya itu ada flutamid, itu nama dagangnya ada Eurolexin, terus flutamid juga. Bentuk sediaannya ada kapsul, ada tablet. Habis itu kekuatannya itu ada 125 mg sama durasi 50 mg. Dosisnya itu 250 mg 3 kali sehari kan. Terus efek sampingnya itu nyeri pada bagian payudara, terus penurunan libido, mual, muntah, ngantuk juga. Terus interaksi obatnya itu sama teofilin, terus idelalisib sama warfarin juga. Terus ada spironolactone, itu nama dagangnya itu ada Aldactone. Bentuk sediaan dia tablet, kekuatannya 25, 50 sama 100 mg. Terus dosisnya itu 25 sampai 200 mg per hari. Efek sampingnya itu dia ngantuk, sakit kepala, bisa juga edema. Terus interaksi obatnya dia sama amifostin, terus amonium klorida sama diazoksida. Kemudian untuk golongan selanjutnya itu ada growth hormone. Dan hormon itu ada obatnya somatropin dengan nama dagangnya itu genotropin sama humatrop. Terus bentuk sediaannya itu ada injeksi pen dengan kekuatannya itu 5 mg per pennya, per injeksinya. Terus dosisnya itu 0,16 mg per kilogram sampai 0,24 mg per kilogram per harinya. Terus efek sampingnya itu bisa ada darah dalam urinnya, terus kesemutan, mual, muntah, terus juga diare. Sama interaksi obat itu dia dapat berinteraksi dengan pil KB sama obat-obat diabetes atau golongan steroid. Terus untuk golongan selanjutnya ada diuretik hormon, itu ada desmopresin. Nama dagang itu ada minirin. Terus bentuk sediaan itu ada tablet sama nasal spray. Kekuatannya 0,1 mg, dosisnya untuk spraynya itu 0,05 mg 2 kali sehari. 2 kali sehari, atau untuk nasanya 2 kali 1 sampai 2 atau sampai 2 kali mcg 2 kali sehari. Nah, terus efek sampingnya sakit kepala, mual, ngantuk ataupun bisa sesak di dada. Terus interaksi obatnya itu dia dapat menurunkan efek obat jika diberikan bersamaan dengan prednisolon atau paracetamol. Kemudian obat selanjutnya itu ada vasopressin, itu nama dagangnya ada pitresin. Bentuknya itu ada injeksi dengan kekuatan sediaan 20 unit per mili. Habis itu dosisnya itu 5 unit atau bisa ditingkatkan menjadi 10 unit. Terus efek sampingnya itu hipertensi, terus gangguan nyeri pada dada, habis itu keringat yang berlebihan. Terus interaksi obatnya itu jika dengan albuterol, adenosin, azitromisin juga. Terus tidak disarankan untuk mengonsumsi alkohol. Golongan selanjutnya itu ada gonadotropin relaxing hormone antagonis. Yang obat pertama itu ada elagolix, itu nama dagangnya ada Orilissa sama Egol. Terus bentuk sediaannya itu ada tablet
dengan kekuatan sediaan 150 mg sama 200 mg. Terus dosisnya itu 150 mg sekali sehari selama 24 bulan. Terus efeknya itu ada terpikiran bunuh diri, habis itu suasana hati yang buruk, sama jika tes hati itu dia nggak normal. Terus interaksi obatnya itu dapat menurunkan kadar ARI piprazol itu dalam darah. Terus golongan selanjutnya ada estrogen reseptor antagonis. Itu obatnya ada elacestrant. Elacestrant nama dagangnya itu ada Orserdu. Terus bentuknya itu ada tablet dengan kekuatannya itu 86 mg sama 345 mg. Dosisnya 345 mg itu sekali sehari bersamaan dengan makan. Efek sampingnya itu ada nyeri otot, terus mual, muntah, diare juga, sama bisa anemia. Interaksi obat itu jika digunakan bersama dengan amantadine, dia akan meningkatkan konsentrasinya. Terus kemudian obat selanjutnya itu ada tamoxifen, itu nama dagangnya ada Soltamox sama Nolvadex. Terus bentuknya itu tablet dengan kekuatan sediaannya itu 20 sama 40 mg. Diminumnya 20 atau 40 mg itu diminum sekali sehari selama 5 tahun. Terus efek sampingnya itu ada pendarahan atau bisa juga keputihan, rasa panas, terus pembekakan, terus mual juga. Interaksi obatnya terjadi pendarahan kalau digunakan sama obat pengencer darah kayak warfarin. Terus ada Torenifen, contohnya nama dagangnya itu Fareston. Bentuknya dia tablet, terus kekuatannya itu 60 mg. 60 mg diminum sekali sehari. Terus efek sampingnya itu bisa penurunan penglihatan, terus mata kering, kemerahan juga pada wajah, dan bagian dada juga. Terus interaksi obatnya itu sama, dia akan meningkatkan konsentrasi jika digunakan bersama dengan abamectin. Untuk golongan selanjutnya ada antitiroid, obatnya itu ada propiltiolacil. Nama mereknya itu ada Prosmitix. Terus ketersediaannya dia tablet dengan kekuatan sediaan 100 mg. Dosisnya itu 300 mg per hari dalam 3 dosis, jadi dibagi. Efek sampingnya itu ada ngantuk, demam, pusing, terus neuritis, bisa juga vertigo atau juga konstipasi. Terus interaksi obatnya itu dia bisa meningkatkan efek antikoagulan kalau diberikan sama heparin. Udah kan bentar tak WA sih kan. Sertifikat jirong kiciko. Nama selanjutnya itu ada carbimazole dengan nama dagangnya itu neomarkazol. Terus bentuknya itu tablet dengan kekuatannya itu 5 mg. Terus penggunaannya itu untuk dewasa 20 sampai 60 mg tiap hari. Terus efek sampingnya itu ada mual, terus sakit kepala, juga pusing, ruam pada kulit. Terus efek sampingnya itu dapat meningkatkan efek antikoagulan sama meningkatkan kadar teofilin. Terus ada golongan sulfonilurea. Selanjutnya itu golongan sulfonilurea 1, itu nama generiknya tolbutamide, nama dagangnya Toltap atau Orinase. Bentuknya itu tablet 500 mg. Terus dosisnya itu di awal 1000 sampai 2000 mg per hari. Terus efek sampingnya itu bersendawa, terus juga gangguan pada pencernaan, kembung, nyeri perut. Terus interaksinya itu kalau dengan aspirin dia dapat meningkatkan hipoglikemia. Terus juga meningkatkan hipo juga
kalah sama yang golongan NSAID. Terus golongan kedua yang golongan sulfonylurea 2 itu kan ada glibenclamide kan. Terus sama dagang itu glukovan C atau juga renabetik. Nah di situ bentuknya itu ada tablet 5 mg. Terus dosisnya itu 2,5 sampai 5 mg per hari. Efek sampingnya itu sakit kepala, bisa pusing, terus diare juga. Interaksi obat itu sama ranitidin. Terus yang kedua ada glipizid, itu ada nama mereknya glipizid XL atau glucocorticoid. Terus bentuknya itu tablet 10 mg. Dosisnya itu 5 mg sekali sehari. Efek sampingnya itu panik, terus depresi secara berlebihan, pusing, terus insomnia juga. Efek sampingnya itu jika penggunaan sama metronidazole. Terus ada gliazid itu nama dagangnya Diamicron, bentuknya itu tablet ya, bentuk tablet 80 mg. Dosisnya 2 kali sehari, 80 mg 2 kali sehari. Habis itu efek sampingnya itu hipertensi, sakit perut, diare. Terus interaksi obatnya itu kalau diberikan bersamaan dengan mifepristone. Terus golongan selanjutnya itu ada antitiroid agent. Itu yang pertama ada metimazole, nama dagangnya Tapazole, bentuknya itu tablet. Kekuatan sediaannya itu 5 mg sama 10 mg. Dosisnya 15 mg per hari. Terus untuk efek sampingnya itu mual, muntah, bisa juga nyeri perut. Terus interaksi obatnya itu jika diberikan sama furosemid, juga atorvastatin. Terus yang kedua ada potasium iodida, nama mereknya itu ada tirosave. Terus bentuknya itu oral tablet sama solution. Terus kekuatan sediaannya itu 130 mg, ada juga 65 mg. Diminumnya 3 kali sehari. Efek sampingnya itu mual, muntah, ruam sama sakit perut kalau nggak salah. Habis itu interaksi obatnya itu sama ibuprofen sama aspirin. Terus golongan selanjutnya itu ada golongan progesteron reseptor modulator. Itu obatnya ulipristal, nama dagangnya Ella, bentuknya itu tablet. Kekuatan sediaannya 30 mg. Terus dosisnya 120 mg selama 5 hari. Itu habis itu efek sampingnya itu sakit kepala, nyeri perut, dan juga kelelahan. Terus interaksi obatnya itu sama carbamazepin, itu dapat menurunkan kadar ulipristalnya. Terus dari mifepristone, nama dagangnya itu ada Mifeprex. Terus bentuk sediaannya itu tablet, kekuatannya 300 sama 200 mg. Terus dosisnya itu 300 mg sekali sehari. Terus efek sampingnya itu pembesaran pada payudara atau ginekomastia. Terus interaksi obatnya itu hindari pemakaian bersama obat kortikosteroid. Nah, selanjutnya ada golongan hipotiroid. Obat pertama itu ada levotiroxine, nama dagangnya itu Eurox. Bentuknya itu tablet, terus bentuk sediaannya itu 50 mcg dan 100 mcg. Terus dosis awalnya itu 0,05 mg sampai 0,1 mg per hari. Terus efek sampingnya dia nyeri secara mendadak, terus kesulitan bergerak
sama detak jantung yang tidak teratur. Terus efek sampingnya itu dia jika diberikan bersama dengan kalsium karbonat, terus suplemen zat besi sama sukralfat. Terus yang kedua ada liothyronin, itu nama dakungnya Sitomel, bentuk bentuknya itu tablet. Terus kekuatan sediaannya 50 mcg, dosisnya itu 25 mcg sekali sehari atau 6,25 juga sekali sehari. Efek sampingnya pada pernafasan itu lemas, terus nyeri di bagian belakang mata. Terus interaksi obatnya itu sama obat kolestipol. Kemudian golongan selanjutnya itu ada kontraseptif, itu obatnya desogestil dicampur sama etinil estradiol. Kayaknya tadi kamu ngomongin desogestil, padahal Gestrel. Ya, golongan obat kontraseptif itu yang pertama itu gabungan desogestrel dicampur sama etinil estradiol. Itu nama dakungnya Marvelon. Terus bentuk sediaannya itu tablet dengan kekuatannya itu 0,15 mg sama etinil estradiolnya itu 0,03 mg. Habis itu dosisnya itu sekali sehari selama 8 hari sampai 14 hari. Terus efeknya itu penambahan berat badan, terus penggelapan di bagian kulit wajah atau juga masalah di mata. Terus interaksi obatnya dia itu sama rifampicin, terus griseofulvin sama phenylbutazone. Golongan selanjutnya itu ada gonadotropin. Yang pertama ada leuprolid sistemik. Itu nama dakungnya Lupron sama depot atau Lupron depot. Terus dosis bentuk sedianya itu intramuskular dengan dosisnya 22 mg per 3 bulan. Jadi selama 3 bulan. Habis itu dosisnya itu 3,75 secara miligram secara intramuskular. Terus efek sampingnya jerawat, terus gatel, ruam sama pilek, putih sama pilek. Terus interaksi obatnya itu sama ada grasip sama amiodarabin sama bepridil. Terus obat yang kedua itu ada goserelin sistemik. Nama dagangnya itu Zoladex. Terus bentuknya itu seputan. Dosisnya 10,8 mg sama 3,6 mg. Terus dosis penggunaannya itu 3,6 mg secara seputan. Efek sampingnya rasa panas, berkeringat, nyeri saat buang air kecil. Terus interaksi obatnya dia itu sama droperidol, terus elvavirus. Golongan selanjutnya ada anterior hair growth. Itu nama generiknya ada finasterid. Terus finasterid nama dagangnya itu Propecia. Bentuknya itu tablet oral sama ketersediaan 1 mg sampai 5 mg. Dosisnya itu 1 mg 1 kali sehari, yang 5 mg ya begitu. Efek sampingnya itu penurunan minat dalam berseksual, terus gangguan ejakulasi sama impoten. Terus untuk interaksi obatnya itu dia tidak ada secara signifikan, tapi sepertinya tidak boleh diganggu. Selanjutnya ada endogens dan anabolik steroid.
generiknya itu ada testosteroid, ya, testosteron. Terus nama mereknya itu nih Lido. Terus bentuknya itu ada ampul dengan kekuatannya itu 1000 mg per 4 mili. Dosisnya itu 30 mg per pompa. Terus efek sampingnya nyeri dada, terus nyeri pada rahang sampai dengan bahu, terus pembengkakan di kaki. Nah, interaksinya itu jika bersamaan dengan CYP 286. Terus yang CYP 2C19. Yang kedua ada metil testosteron. Itu nama dagangnya itu ada android sama testret. Terus bentuk sediaannya itu kapsul sama tablet dengan kekuatannya 10 mg. Terus dosisnya untuk itu 10 sampai 15 mg per harinya. Terus untuk efek samping dia perubahan pada warna kulit, sesak napas, terus bengkak sama kenaikan berat badan juga bisa. Terus di interaksi obatnya itu dia berinteraksi sama metil testosteron itu diberikan jika dengan vitamin ataupun obat herbal. Terus golongan selanjutnya itu ada andrenocorticosteroid hormone. Iya. Corticotropic andrenocorticotropic hormone. Terus generiknya itu ada corticotropin. Terus dengan nama mereknya itu ada Adhargel. Terus bentuk sedianya itu ada injeksi, terus injeksi intramuskular atau intrasubkutan. Terus bentuk kekuatannya itu 400 USP unit per 5 mili. Terus dosisnya itu 80 unit per 5 mili secara intramuskular atau subkutan. Terus efek sampingnya itu reaksi alergi kayak ruam, terus sulit bernapas, terus pembekakan pada wajah, ya di bibir ataupun di lidah. Terus interaksi obatnya itu dia berinteraksi sama golongan NSAID, dapat meningkatkan resiko pada GI bleeding. Golongan selanjutnya ada growth hormone receptor blocker. Itu nama generiknya itu pegvisomant sistemik, ya, sistemik. Terus nama dagangnya Somafer. Terus bentuk sedianya itu vial, kekuatannya itu 10 mg, ada juga 15 sama 20 mg. Terus dosisnya 40 mg melalui subkutan. Terus efek sampingnya itu nyeri, demam, menggigil, mual juga sama diare. Terus interaksi obatnya itu berinteraksi sama golongan analgesik sama antidiabetik. Terus golongan selanjutnya itu ada hipopaparotisme. Itu nama generiknya itu ada kalsium karbonat, nama dagangnya itu kalsifos Terus bentuk sediaannya ada suspensi, tablet olah sama tekunyah. Terus kekuatannya itu ada 250 untuk suspensinya itu kan 1250 mg per mili, kalau tabletnya itu 600 mg. Ada juga 1250 mg kan. Dosisnya itu
dianjurkan 1000 sampai 330 300, 500, 3.500, 3.000. 531 miligram 4 kali sehari. Terus efek sampingnya itu sakit perut, sembelit, sedikit atau tidak buang air kecil, sama mual. Efek sampingnya itu bersama jika digunakan sama aspirin, Restal, sama metoprolol. Terus untuk yang obat kardiovaskuler, yang pertama itu kan antiangina di golongan nitrat. Obatnya itu yang generik pertama itu gliserid trinitrat. Terus nama dagangnya itu nitrojaf, nitrokaf, jaf sama kaf, nitrojaf sama nitrokaf. Nah, terus bentuknya itu tablet dengan kekuatannya itu 2,5, ada juga yang 5 mg. Terus dosisnya itu 1 tablet sekali sehari. Terus efek sampingnya itu sakit kepala, berdenyut, terus muka merah, bisa juga pusing. Terus interaksinya itu dapat berpotensi hipotensi, efek hipotensi jika bersamaan dengan obat antihipertensi atau anti neuropeptik ya itu. Terus yang kedua isosorbit dinitrat itu nama dagangnya itu ada Ketkokap. Terus bentuk sedianya itu tablet 5 mg sama 10 mg. Dosisnya itu 2,5 sampai 15 mg per harinya. Terus efek sampingnya itu panas, kemerahan pada wajah, ruam pada kulit, sakit kepala juga. Terus interaksinya itu jika bersamaan dengan golongan antagonis, terus menimbulkan hipotensi jika diberikan sama obat antihipertensi. Terus golongan antihipertensi ada hidroklorothiazid atau HCT. Itu nama dagangnya itu ada Bestalin. Bentuknya itu tablet dengan dosis 25 mg. Terus dosisnya itu 25 sampai 100 mg per harinya. Efek sampingnya sakit kepala, pusing, sama mulut kering. Terus interaksi obatnya itu jika diberikan dengan jika kelebihan zat kimia, jika diberikan dengan zat kimia. Terus golongan loop diuretik. Nah, itu ada furosemid, nama dagangnya itu lasik atau juga diurex. Terus bentuknya itu dia tablet, sama ada juga injeksi. Kekuatan sediaannya itu 20 mg sama 40 mg ya. Terus dosisnya itu 20 sampai 80 mg per hari dengan efek samping hipoklemia, hipotensi, dehidrasi, mual, sama pusing. Terus interaksi obatnya itu kalau diberikan sama golongan aminoglikosida, contohnya gentamisin. Terus yang golongan diuretik hemat kalium itu ada spironolakton. Itu nama dagangnya itu Carpiaton dengan bentuk sediaannya tablet. Terus kekuatannya itu 25 sama 100 mg. Dosisnya itu 25 atau 50 mg atau 100 itu sekali sehari. Terus efek sampingnya itu dehidrasi, hiponatremia, sama gangguan pada gastrointestinal ya. Terus interaksi obatnya itu dapat menimbulkan hiperklemia jika diberikan sama golongan S inhibitor. Terus golongan diuretik thiazid itu indapamid. Ya kan, thiazid indapamid, nama dagangnya itu ada Natrilix SR. Terus bentuknya itu tablet, sama kekuatan sedianya itu 1,5 sama 1,25 mg. Dosisnya itu 1,25 mg atau 1,5 itu diminum sekali sehari. Efek sampingnya pusing, terus kesakitan atau kelelahan, terus hipokalemia, sakit kepala. Interaksi obat itu juga
golongan glikosida jantung itu contohnya digoksi. Golongan penghambat karbonik anhidrase itu ada metazolamin, nama dagang itu neptazin. Bentuk sedianya itu tablet, kekuatan sedianya 25 mg sama 50 mg. Terus dosisnya itu 50 sampai 100 mg, itu 2 atau 3 kali dalam sehari. Terus efek sampingnya mual, muntah, atau dapat juga kehilangan nafsu makan. Untuk interaksi obatnya tidak tertera, tetapi tidak digunakan bersamaan dengan obat lain. Terus yang acetazolamid, nama dagangnya ada Gluceta, bentuknya tablet 250 mg. Dosisnya itu 500 mg secara per oral atau intravena. Terus efek samping itu kesemutan, kelelahan, sama gangguan pencernaan. Karena interaksi obatnya juga tidak diketahui, tapi tidak digunakan bersamaan dengan obat lain. Kemudian ada golongan S inhibitor, itu ada perindopril, nama dagangnya itu ada Biopersum. Terus bentuk sedianya itu tablet, kekuatannya itu 5 mg dan 10 mg. Terus dosisnya itu di awalnya itu 2,5 sampai 4 mg. Terus efek sampingnya itu batuk kering, habis itu juga hipotensi. Terus interaksi obatnya itu meningkatkan diuretik jika digunakan sama potensi meningkatkan resiko hipotensi. Diuretik terus meningkatkan resiko hipotensi. Terus golongan angiotensin reseptor blocker itu ada valsartan, nama dagangnya itu ada Diovan, terus naltrexone. Bentuk sedia itu tablet, kekuatannya 80 sama 1,25 mg. Terus dosisnya itu 80 sampai 160 mg sekali sehari. Terus efek samping itu sakit kepala, terus bisa flu, kelelahan, sakit perut. Terus interaksi obatnya itu meningkatkan tekanan darah tinggi atau masalah jantung jika dikonsumsi dengan obat-obat yang mengandung kalium. Kemudian golongan direkrenin inhibitor itu ada aliskiren. Terus nama dagangnya itu ada Rasiles, bentuknya itu tablet, kekuatan sedianya 150 mg sama 300 mg. Dosisnya itu 150 mg sekali sehari. Terus efek sampingnya itu ada diare, ruam, terus bisa ningkatin asam urat. Habis itu interaksi obatnya itu sama acebutolol, itu bisa naikin hipotensi. Terus ada dari golongan vasodilator, itu ada minoxidil. Itu nama dagangnya hirsutin, bentuknya itu tablet. Kekuatan sedianya itu 5 mg. Terus dosisnya 5 mg itu 1 kali sehari, maksimalnya 100 mg per hari. Terus efek sampingnya itu hipotensi, terus leukopenia, sama nyeri pada payudara. Terus interaksi obatnya itu dengan obat, interaksinya dengan guanetidin menyebabkan hipotensi berat. Kemudian golongan kalsium channel blocker atau CCB itu ada amlodipin. Amlodipin itu nama dagangnya ada Amcor, terus Amlocor. Terus bentuknya itu tablet, kekuatannya itu 5 mg sama 10 mg. Dosisnya aku dengar bengok.
Kemudian ada golongan kalsium channel blocker atau CCB, itu ada amlodipin, nama daktilnya ampur atau amlektor. Terus bentuk sediaannya itu tablet, ketersediaannya 5 mg sampai 10 mg. Dosisnya itu 5 mg per hari atau per sehari. Terus efek sampingnya itu ada sakit kepala, edema perifer, terus rasa hangat atau kemerahan di wajah. Terus interaksinya itu dia diberikan sama aspirin atau diphenhidramin atau juga atorvastatin. Terus ada selvidipin, itu nama dagangnya itu Sleviprex. Terus bentuknya itu ada vial, kekuatannya itu 50 mg per 100 ml. Terus dosisnya itu 1 sampai 2 mg per jamnya secara intravena. Terus efek sampingnya itu ada kebingungan, penurunan pengeluaran urin sama pusing. Terus interaksi obatnya itu jika diberikan sama budesonid, terus metaprolol sama propanolol. Sekian.